Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Titik Nurhayati dengan mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 6 semester 1. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai sejarah Sunan Giri. Dengan kompetensi inti, menerima, menjalankan, menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kemudian, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Selanjutnya, mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mempelajari peranan Sunan Giri peserta didik diharapkan mampu menjelaskan biografi Sunan Giri, menjelaskan peranan Sunan Giri dalam mengembangkan Islam di Indonesia, menjelaskan strategi dakwah yang digunakan Sunan Giri, dan menjelaskan ibrah yang bisa diambil dari kisah Sunan Giri. Kita mulai ya. Sekilas biografi Sunan Giri. Sunan Giri merupakan salah satu wali songo yang namanya sampai saat ini masih sangat populer di kalangan para masyarakat sebagai tokoh penyebar agama. Sunan Giri merupakan anak dari Syekh Maulana Ishaq dan Dewi Sekardadu, seorang putri dari Raja Blambangan yang bernama Prabu Menak Sembuyu. Beliau lahir di Kerajaan Blambangan kurang lebih pada tahun 1442 Masehi. Silsilah beliau bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Husain bin Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wali songo yang satu ini memiliki banyak sekali panggilan. Di antaranya adalah Raden Paku. Itu adalah nama asli yang diberikan oleh ayahnya. Kemudian Joko Samudro. Nama Joko Samudro ini diberikan oleh Nyai Ageng Pinatih, seorang saudagar perempuan yang menemukannya di tengah samudra, yaitu di tengah Selat Bali dalam sebuah peti. Kemudian beliau juga disebut sebagai Raden Ainul Yakin. Nama ini diberikan oleh sang guru, yaitu Sunan Ampel. Selanjutnya, beliau juga disebut sebagai Prabu Satmata, yaitu saat memerintah kerajaan Giri Kedaton pada tahun 1487 sampai dengan 1506 Masehi. Ketika masih kecil, Sunan Giri diantarkan oleh orang tua angkatnya untuk berguru kepada Sunan Ampel. Kurang lebih saat itu beliau berusia 11 tahun.
Di sanalah ia mendapatkan banyak sekali ilmu dari gurunya. Dan melalui gurunya itu juga Sunan Giri mengetahui siapa nama orang tua kandungnya. Metode dakwah Sunan Giri. Sunan Giri dianggap sebagai penggerak agama Islam yang saat itu berpusat di Giri Kedaton. Adapun metode dakwah Sunan Giri tidak jauh berbeda dengan para penyebar Islam sebelumnya, yakni dengan cara mendirikan pesantren dengan tujuan mendidik anak negeri dengan berbagai ilmu pengetahuan serta agama Islam. Ada cara yang unik yang dilakukan oleh Sunan Giri dalam berdakwah, yakni dengan menciptakan beberapa lagu anak-anak dan permainan yang di dalamnya dimasukkan unsur jiwa agamis, antara lain permainan jelungan, permainan jamuran, lagu padang bulan, gula ganti, dan jublak-jublak suweng. Adapun peranan Sunan Giri dalam mengembangkan dakwah Islam di Indonesia, antara lain beliau sebagai pemimpin agama serta sekaligus pemimpin wilayah. Beliau mengambil alih dukuh menjadi pesantren. Kemudian, beliau juga menciptakan berbagai jenis permainan anak-anak, menciptakan berbagai jenis tembang atau lagu anak-anak. Dan beliau juga memanfaatkan seni pertunjukan wayang yang disesuaikan dan diselaraskan isi ceritanya dengan ajaran tauhid dalam agama Islam. Akhir hayat Sunan Giri. Sunan Giri wafat kurang lebih pada tahun 1506 Masehi dan beliau dimakamkan di atas bukit yang berarsitektur khas Jawa yang terletak di Dusun Giri Gajah, Desa Giri, Kecamatan Kebumas, Kabupaten Gresik. Lokasi makamnya berjarak kurang lebih 4 km dari pusat kota Gresik. Makam Sunan Giri sendiri hingga saat ini masih banyak dikunjungi oleh para peziarah dari berbagai daerah. Bahkan, makam Sunan Giri ini sudah menjadi salah satu wisata religi di Gresik. Sikap positif dalam pribadi Sunan Giri. Sikap positif yang patut kita teladani dari Sunan Giri antara lain beliau cerdas, tekun, ulet dalam menuntut ilmu, bekerja keras dan rajin, toleran dan bijaksana dalam berdakwah. Beliau juga pemimpin yang mengayomi rakyat. Nah, demikian pembahasan kita tentang Sunan Giri dan peranannya dalam perkembangan Islam di Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam Komsel, salam kompak selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.